apa ini, gear pompa oli ya, gear pompa oli untuk motor Grand Honda Wind ya. Ini Honda Wind ya, mesinnya aja Honda Wind, tapi sebenarnya ini adalah Suzuki Thunder. Tapi mesinnya Honda Wind. Nah, bisa ya. Jadi pemasangan untuk gear pompa oli itu harus membuka bak samping kiri dan bak samping kanan. Nah, ikutin terus, jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita bongkar ya. Sebelumnya kita tap dulu olinya. Ayo Pak. Ini mah kok ngopleng barang ya. Oke cuy, ini adalah apa namanya, pompa oli ya. Jadi untuk mengganti gear pompa oli itu nggak bisa langsung diganti ya. Nanti tak kasih tunjuk, itu letaknya di sebelah kiri daripada motor, di bak kiri. Nah, itu terhubung ke pompa oli yang ada di sebelah kanan. Nah, ini pompa olinya. Oke, sekarang kita buka ya. Tuh, kok nggak ada bautnya. Enggak gitu, ngetik. Nah, kita harus buka magnet dulu. Habis magnet nanti kita buka rumah apa namanya, spool atau tutup crankcase kalau bahasa bengkelnya ya. Jadi kalau nanti tidak kagak lah tadi. Betul. Nah, memory rata-rata bisa dikoke. Mau kalau siapa yang buka mobil? Bah. Nek mana itu penak terus lah. Hah? Ya, nek mana itu penak. Nenek mana tuh? Ini ya. Ini harus rata. Setelah itu dipukul. Keluarkan lagi magnet. pakai tracker. Karena nggak punya tracker ini, namanya bengkel OOM, otak-atik matuk. Ini juga nggak punya obeng ketop ya. Setelahnya dicukir. Sini diganti. Nah, ini yang namanya gear pompa oli ini udah nggak ada giginya sama sekali ya. Masih baru yang seperti ini. Ini sangat jauh sekali ini. Ini sama sekali udah nggak ada giginya, udah habis. Oke, jadi fungsi dari gear ini saat mesin berputar, otomatis rantai timing juga ikut berputar. Rantai timing atau rantai keteng ya. Kalau rantai keteng ini berputar, maka gear pompa oli ini juga berputar. Fungsinya
fungsinya adalah untuk memutarkan pompa oli yang ada di sini. Nah, pompa oli ini yang akan mengalirkan oli dari bak kopling atau dari blok mesin ke atas. Nah nih, sampai ke kop atau ke head cylinder. Makanya kalau pompa oli kalau oli tidak mau naik ke atas, pompa oli ini jarang sekali rusak. Yang sering rusak atau aus ini gearnya. Gearnya yang udah habis. Ini parah nih. Ya, seharusnya ada giginya seperti ini. Apa jenenge gear? Ini seperti ini. Ini udah nggak ada sama sekali. Oke. Kita akan lepas dari sana. Tapi sebelumnya kita kendorkan dulu rantai timing ini ya. 17. Itu lah ini. Ini masih lumayan ya. Ada sedikit informasi ya. Ini apa namanya? Tutup daripada balance ini. Balance itu pemberat ya, penyeimbang. Itu bisa berfungsi sebagai penampung kotoran oli. Jadi bisa sekalian dibersihkan. Ini oli kotor ya. Kotor aduh. Oli yang bercampur dengan pecahan-pecahan logam atau besi ya, atau aluminium tuh. Nah, seperti ini. Itu fungsinya sebagai penutup sekaligus penerus oli yang masuk ke dalam camshaft atau poros engkol. Itu bisa menampung kotoran seperti ini. Berikutnya kita buka dulu balance ini ya, supaya mudah untuk membuka pompa olinya. Barangnya ini, ini gear pompa oli ini sangat murah, apalagi ini yang KW ya. Untuk yang merek Honda itu sekitar 25.000 ya, 25.000-an. Kalau ini cuma 15.000 nih kalau nggak salah. Ini sangat murah sekali, tapi memang pemasangannya ini sulit. Makanya perawatan daripada gear pompa oli ini sangat penting, dan perawatannya itu sangat mudah, tapi memang banyak orang yang menyepelekan. Ini bisa aus, bisa habis. Ini cuman gara-gara rantai sentrik yang kendor yang ada di sebelah sana, atau rantai keteng. Kalau rantai keteng itu kendor, menimbulkan gesekan antara gear ini sama keteng. Nah, itulah yang membuat gear ini gampang habis, gampang banget aus. Makanya kalau rantai sentrik udah kendor, bunyi seperti itu, kecek gitu, buruan cepat kencangi. Nah, kita cek. Karena kalau lama-kelamaan nanti yang kalah ini. Nah, ini habis seperti tadi, nanti kita lepas ya. Ini hanya 3 baut ya. 1, 2, 3. Untuk yang 3 ini jangan dilepas, karena itu ada beberapa gear untuk mengeluarkan atau untuk memompa oli. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, ini ada beberapa gear penyusun di sana. Nah, ini untuk memompa oli dari blok ke atas, ke depan. Jadi seperti ini pompa oli itu bentuknya. Nah, di sana ada sebuah lidi atau ya batang seperti ini.
ketika gear itu mau berputar, nah ini kan memompa ke depan seperti ini. Kita buka ya. Ini seharusnya kalau masih ada giginya, kita bisa ganjel seperti ini, ganjel dengan baut atau obeng seperti ini, supaya dia tidak bisa berputar. Tapi ini karena udah nggak ada giginya sama sekali, jadi ya harus kita akali lagi nih. Atau bisa kita hancurkan karetnya ini ya, seperti channel sebelah ya. Channel sebelah itu menyarankan untuk gantinya dihancurkan, tapi nanti susahnya ketika masang. Memang mudah ya, ketika dihancurkan bisa keluar gitu aja. Ketika masang kita harus memotong bautnya ya, lidinya itu benar harus dipotong, kalau nggak bisa masuk juga. Itu cara yang di channel sebelah ya. Nah, bisa kita gunakan hanya untuk membuang ini, karena udah nggak mungkin lagi dipakai, ini parah sekali. Masanya jangan sampai kita gerinda ya, kayak di channel sebelah, itu membahayakan. Nih udah habis ya. Nah sip, ini udah habis ya, parah, ini udah nggak ada giginya, jauh sama yang ini. Oke, nanti kita pasang, jangan sampai menghancurkan ini, jangan sampai memotong ini nih, karena ini pasti memotong kalau kita tidak mau bongkar bak sebelah kanan atau bak kopling. Kita masukkan ke sini terus, oke, mentok ya. Oke, supaya rantai timingnya kendor, kita buka tutup gear timing di depan, lalu kita lepas bautnya dan kita lepas gearnya. Kalau mau ganti sentrik sekalian juga bisa, caranya seperti itu, tinggal lepas bantalan ini. Cuman kita enggak, karena kita hanya memasang gear untuk pompa oli saja, cukup seperti ini. Yang penting rantai sentrik tidak mengganggu. Tinggal kita pasang ini. Oke, kita tinggal pasang seperti ini. Nah, nanti kita tahan yang di sana. Setelah kita tahan, ini nanti bisa maju ke depan bautnya. Nanti kan akan ditekan sama stansioner ini ya, di posisi yang pas, sudah pas. Oke, kita pasang. Stansioner akan lebih mudah untuk memasang baut ini. Lebih enaknya kalau kita lepas baut suling ini ya, apa ya kalau bahasanya,
Cangkang stasioner. Oke, seperti ini penampakannya. Tinggal kita kencangkan yang di sana. Dan ini kita ganjal dulu untuk supaya kuat ya. Kita tahan dengan obeng karena ini udah ada geriginya ya. Kalau yang tadi itu nggak bisa lagi ditahan. Kita gunakan obeng saja. Ya seperti ini cukup kita tahan. Nggak beda dengan tadi memang udah nggak ada geriginya ya, udah halus jadi susah untuk diganjal. Ini untuk proses pengencangannya. Oke guys, saatnya kita untuk mengencangkan. Nah, untuk proses mengencangkannya ini saya menggunakan alat buatan saya sendiri ya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena saya mengikuti bentuk daripada pompa olinya sendiri. Itu seperti kunci dop ya, mirip seperti kunci dop. Nah, jadinya seperti ini. Ini bekas baut sepeda ya, baut stang sepeda ini yang saya gunakan. Oke, kita kencangkan. Kunci sakar muda. Nah, dia sama seperti ada pompa oli. Yang gede ya, Dul. Iya bro, pas cok. Lanjut dulu bro. Ini sangat mudah karena menggunakan kunci L ya. Ini lah pokoknya. Sini enggak muter ya? Bukan miring. Ini weh. Iya nih, Mbak, kita lihat itu kawan saya membantu memutarkan ya. Gini. Supaya kita lihat berfungsi dengan baik atau tidak ini. Ya ono baut. Ya, diputer pokoknya diputer. Oke. Nah itu. Nah, dia berputar terus ya. 14T. Terus putar terus. Mbak, kita lihat itu kawan saya membantu dengan baik ya. Memutarkan ya. Selaras dengan fungsi dengan baik atau tidak ini. Rantai sentrik pokoknya diputer saat berputar. Apa nih? Iki jabutan iki terus iki. Cukup seperti ini. Kita gunakan bensin ya. Enggak apa-apa bensin untuk komponen di dalam mesin ini karena dia akan menguap karena bensin ya. Beda dengan oli. Oke, kita atur ini supaya pas dengan yang ada di dalam. Enak noke, tapi gue potol ding noke kan. Oke, sekarang kita rakit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan tutup crankcase atau rumah sepul. Nah, jangan lupa ini sebelum pemasangan kita lem dulu ya. Kita kasih lem tribon supaya oli tidak dapat keluar kan. Ya. Rumah sepul. Mengandung engine. Nah, sebelumnya kita harus bersihkan dulu karena ini pasti sebelumnya ada lemnya ya. Bersihkan. Nah, lalu kita siapkan lem tribon. Aduh, iklan pula aku. Oke, seperti ini.
Untuk pemasangan bak kopling ini sudah dipasang sama ini, harus kita bersihkan dulu ya. Kita ganti apa namanya, perpaknya. Ini harus kita bersihkan pakai scrub. Perpak packing. Ya, packing dipasang itu sebelumnya dikasih lem dulu, tribon, terus kita timpah lem lagi untuk sebelum dipasangkan ke blok mesin ya. Di baknya kita kasih perpaknya dilem ke baknya, terus setelah itu perpaknya dikasih lem lagi untuk ke bloknya. Dengarkan suaranya, tadinya berisik. Kita cek. Olinya gelem nyembur ya. Olinya mau menyembur. Berarti pompa olinya bekerja. Tuh, nyembur-nyembur. Normal. Matanya baru